Mengawali Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, hari kedua gelaran MotoGP Mandalika, 22 pebalap dari 11 tim adu kecepatan pada babak kualifikasi, memperebutkan posisi urut pada balapan utama besok. Selain masuk babak kualifikasi, ke-22 pebalap MotoGP ini juga akan laksanakan sprint race, yakni balapan lintas pendek setengah dari total balapan utama. Sprint race ini merupakan pertama kali digelar di MotoGP Indonesia Series, di mana penggemar MotoGP pun antusias menantikan jagoannya beradu kecepatan di sirkuit Mandalika. Informasi terkini dari ajang MotoGP seri di Indonesia, Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di sana. Rizka, selamat siang. Apa saja agenda balapan pada hari ini? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Kalau misalkan untuk agenda utama hari ini ada 3, Sisko. Yang pertama adalah free practice yang kedua, dan kemudian babak kualifikasi 1 dan 2. Dan yang paling dinanti-nanti ini adalah sprint race gitu ya. Ini merupakan pertama kali dilaksanakan di sirkuit Mandalika, di mana memang sprint race ini merupakan setengah ataupun race dengan jangka pendek begitu ya. Artinya setengah dari lintasan seluruhnya dari sirkuit Mandalika, di mana kalau misalkan kita ketahui ini 107 km. Namun pada sprint race ini akan hanya ada 13 lap, dan kita akan berbincang dengan salah seorang narasumber saya. Ini merupakan Pak Andi, Bapak Priandri. Halo Bapak, selamat siang. Bapak selaku dari Direktur MGPA begitu ya Pak ya. Ini kan kemudian sprint race ini pertama kali dilaksanakan. Ada nggak sih Pak semacam persiapan khusus begitu yang dilaksanakan oleh official terutama untuk menghadapi sprint race ini Pak? Oke. Jadi kalau sprint race ini tidak ada persiapan khusus kecuali perbedaan nanti podiumnya ya. Kalau MotoGP kita pakai podium yang di atas, kalau sprint race ini kita akan pakai podium yang di bawahnya. Jadi di bawahnya ini di samping pit lane kita buat satu podium untuk para pemenang sprint race. Kalau dari sisi balapnya sendiri normal sirkuit, normal timing, standar semua, hanya bedanya di jumlah lapnya ya, setengah dari keharusan full race-nya MotoGP yang hari ini ditentukan 27 lap buat full race, jadi 13 untuk sprint race-nya. Nah, Pak, kalau misalkan ini kan sprint race berarti kan ini pertama kali dilaksanakan di Mandalika. Bisa diterangkan nggak Pak, kenapa memangnya sih sprint race ini harus dilaksanakan? Emang sebetulnya apa sih yang pesan yang ingin disampaikan melalui sprint race ini? Ya, jadi menurut kami ya, dan juga diskusi ya, jadi untuk menambah keseruan ajang balap MotoGP ini ya. Jadi kalau MotoGP kan Jumat free practice, Sabtunya full kualifikasi, Minggunya balap Moto3, Moto2 dan juga kelas MotoGP ya. Serunya ini kalau MotoGP kan hanya di jam 3 sampai jam 5 sorenya aja ya. Nah, mereka ingin menambah audiens, ingin menambah keseruan, ingin melengkapi hari balapnya itu Jumat, Sabtu, Minggu dengan total audiens yang lebih banyak ya. Apa yang bisa membuat seru di hari Sabtu itu ya adanya sprint race ya. Kenapa sprint race bakal seru? Pertama, tadi jumlah lapnya setengahnya, walaupun nilainya juga setengahnya ya. Tapi dengan jumlah lap setengah ini pastinya fisiknya mereka kuat ya buat setengah 13 lap ya. Jadi mereka akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan nilai tambahan di sprint race. Itu dari sisi pembalapnya. Nah, dengan menciptakan keseruan di sisi pembalapnya ini kan penontonnya akan tetap diam di tempat menyaksikan serunya ajang sprint race ini juga ya. Jadi Sabtunya tetap tercapai jumlah penonton, Minggunya juga, sehingga popularitas MotoGP ini mungkin bisa lebih tinggi lagi. Ini artinya sekaligus pemanasan juga sekaligus semacam fan service ya Pak ya kepada penggemar MotoGP Mandalika Pak ya? Iya benar sekali, kalau sesi testing atau kualifikasi kan sendiri-sendiri ya. Kalau yang sprint ini ya pemanasan sebelum full race-nya ya, jadi akan habis-habisan dan masing-masing juga akan lihat trik-trik pembalap saingan lainnya ya, lihat racing line para saingannya gitu. Jadi ini adalah jalan menuju full race-nya di MotoGP.
Terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya untuk Kompas TV. Nah, itulah tadi Sisko dijelaskan bahwa sprint race ini artinya memang ini merupakan semacam fan service ya, ini semacam entertaining bagi penggemar MotoGP Mandalika. Jadi memang ini sifatnya menghibur hanya untuk seru-seruan begitu, namun meskipun memang ini ada nilainya juga, meskipun race-nya itu tidak sepanjang ataupun tidak sepenuh seperti race yang kita ketahui biasanya, di mana kalau misalkan di GP Mandalika ini ada 27 race ataupun lap begitu ya. Namun untuk sprint race ini hanya akan ada 13. Jadi ini kita seperti melihat mini dari race utama begitu ya. Itu yang sangat kita nantikan pada hari ini. Namun tadi selain sprint race ini juga tadi telah dilakukan babak kualifikasi Q1 dan Q2 begitu ya. Ini merupakan memang selain untuk menambah poin bagi para masing-masing pembalap, namun ini juga merupakan untuk menentukan siapa nanti yang akan menduduki posisi-posisi tertentu. Ini artinya berkaitan dengan nomor urut pada race utama yang nanti akan dilaksanakan pada esok hari, Sisko. Ada kualifikasi dan juga ada sprint race. Nah, kalau kita lihat semakin panas ini pasti semakin meriah di sana. Kalau antusiasnya ini, kalau di sana ini semakin meriah juga nggak sih, Fedriska? Ya tentu Sisko, ini sangat meriah dibandingkan dengan kemarin ya. Bagaimana kalau misalkan kemarin ini pada babak free practice begitu ya, ini hanya kategori-kategori tertentu saja yang hanya diperbolehkan masuk ke dalam sirkuit. Namun kalau misalkan pada hari ini semua kategori dari kelima kategori ini diperbolehkan masuk, artinya sudah boleh menyaksikan dari race dari ataupun balapan dari MotoGP sendiri. Kalau misalkan kemarin ini hanya tiket-tiket dengan pemegang Premier Class, Deluxe Class saja begitu ya. Jadi memang tiket-tiket yang tertentu saja begitu. Namun kalau misalkan hari ini para penggemar MotoGP sudah mulai bisa datang ke sirkuit, menonton dan tadi menantikan sprint race yang memang seperti semacam mini dari full race begitu ya. Dan kemudian nanti artinya besok merupakan race utama, kita akan nantikan seperti apa nanti babak kualifikasi, siapa saja yang akan masuk dalam 10 besar yang sehingga memang nanti menentukan posisi-posisi urut pada balapan utama pada esok hari, Sisko. Wah, seru sekali Fedriska, ini yang kami nantikan juga di studio, bagaimana nanti jalannya ajang MotoGP seri Indonesia di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Akan kami nantikan besok. Terima kasih Fedriska.